Berarti permasalahan COVID itu permasalahan penyakit atau permasalahan ketakutan? Ketika COVID atau corona bersentuhan dengan manusia, itu coronanya ikut sakit nggak? Tangan ini kan bisa jadi sumber tindakan dosa. Benar. Kita itu mau mengakhiri COVID Ha-ha. atau mau mengakhiri kesombongan dalam diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman, dan ketemu lagi bareng sama kita berdua. Ada Adit di sini dan ada Afitra selaku pakar logistik ya. Kita masuk di segmen pastinya rahasia umum. Dan sekarang kita sebenarnya pengen ngebahas juga hal yang ada di sekitar kita yang sedang banyak diperbincangkan, yaitu masalah per-covid. Ngeri. Ada pengalaman apa sama covid? Kalau pengalaman pribadi nggak ada sih. Oh belum. Oh jangan belum dong. Berarti selama ini belum tersuspek atau kena gitu? Belum Ya. belum. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kata orang luar negeri ada Belum atau enggak nih? Hah? Belum atau enggak? Siapa nih? Saya Nggak tahu. belum atau enggak gitu. Kayaknya mah belum. Aduh, kalau belum kan berarti akan dong. Mungkin. Amit. Tapi amit-amit sih jangan sampai, karena ya saya juga nggak mau sebenarnya gitu. Cuma kemarin sempat ada kontak aja, tapi tidak positif akhirnya. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah gitu ya. Karena ya beruntunglah Anda yang tidak pernah kena yang namanya COVID lah. Ya. Makin ganas sebenarnya ya. Iya ya. Banyak. Jadi malah tambah lebih menakutkan dibanding pas awal-awal ya. Tapi ketika COVID ini benar-benar sedang sekarang menyerang dengan sangat dahsyat. Orang yang takut kok sekarang Malah jadi ini. makin banyak orang yang cuek gitu. Iya, benar. Karena kan kemarin juga sempat udah menurun kan. Menurun dibandingkan awal-awal gitu. Terus juga akhirnya orang-orang yang udah pada kena ya cuek bebek aja sekarang gitu. Dan masalahnya adalah ini udah gelombang yang keberapa gitu loh. Ketiga ya? Mungkin lebih kayaknya. Berarti kelima. Nggak tahu nih. Berarti kalau saya sih nyebutin asal ganjil aja. Asal Asal jangan ada gelombang tsunami COVID aja bahaya kan. Yang ditakut-takutin kayak di India gitu. Walaupun sebenarnya sudah ada pemberitahuan dari pemerintah Cina bahwa varian COVID yang ada di India itu ternyata hoax. Oh. Itu udah ada pemberitahuannya di internet udah banyak gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya adalah mau sampai kapan ini? Mau sampai kapan? Prediksi kira-kira sampai kapan? Nggak bisa lah. Waduh. Mancing-mancing aja kira-kira tahu gitu. Nggak bisa kalau memprediksi COVID sampai kapan. Karena COVID datangnya juga kan tiba-tiba. Kalau Jai Langkung kan, Waduh, tidak dijemput. tidak dijemput, tidak diantar. Iya. Kalau COVID-nya tidak dijemput, ya masa harus diantar sih? Nah kita juga nggak tahu nganterinnya kemana. Iya, kalau udah tahu alamat pulangnya COVID sih, bisa kita antar ya. Bisa kita antar. Jadi bingung gitu, ini mau sampai kapan? Karena buat saya pribadi, COVID itu nyerang apa sih? COVID itu nyerang apa? Iya. Menurut data dari kesehatan lah ya, kan menyerangnya adalah indera penciuman, pernafasan, indera perasa ya. Secara fisik ya? Secara fisik lah, itu salah satunya. Terus yang akhirnya menyebabkan bisa demam, batuk, flu, segala macam. Selain fisik, akibat utama dari COVID itu apa? Akibat utama dari COVID Menyerang apa berarti? Ketakutan kan? Menyerang sisi-sisi ketakutan manusia. Benar. Kayak di awal-awal kan sangat terasa
manusia benar-benar takutnya sama COVID. Iya, iya. Berarti permasalahan COVID itu permasalahan penyakit atau permasalahan ketakutan? Waduh. Kalau permasalahan ketakutan, Ha-ha. sekarang kan udah banyak yang nggak takut dengan COVID. Benar. Bisa bisa dibilang ya udah COVID selesai aja lah gitu. Karena udah banyak manusia yang nggak takut kok. Iya. Di sisi angka kematian Mhm. atau di sisi angka penderita yang positif Mhm. bertambah atau enggak sekarang? Sangat bertambah kan? Bertambah. Berarti COVID secara fisik semakin bertambah, Mhm. tapi secara psikologis ketakutan, Ha-ha. COVID jadi malah kasihan ini ke COVID-nya nih. Karena bisa kepikiran kenapa harus kasihan ke COVID? Karena susah nih ngelihat COVID sekarang itu dari satu sisi Heeh. atau dari beberapa sisi susah, harus dilihatnya dari menyeluruh. Oke. Anggap COVID ini adalah penyakit fisik, buktinya banyak. Yang sakit kemudian meninggal ya tanpa bermaksud menyepelekan atau tidak empati terhadap penderita-penderita. Yang paling utama yang terjadi kan sekarang ya kemarin yang paling diserang itu kan justru sisi psikologis manusia. Benar. Ketakutan, belum lagi berita-berita di media massa yang semakin mengagung-agungkan COVID. Dahsyatnya efek COVID, Iya. efek negatif COVID, manusia pada berhenti, berdiam diri di rumah, ekonomi stuck, ekonomi lumpuh, kegiatan-kegiatan. Tidak Malah ada. saya bertanya nih, malah saya jadi bertanya gini, manusia itu takut COVID atau takut aktivitasnya terhenti? Kalau secara logika takut akan aktivitasnya terhenti sih, lebih ke situ daripada harus takut penyakitnya gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa orang juga yang tidak sakit COVID atau tidak COVID lah ya, dia ternyata sakit paru-paru atau mungkin sakit ya yang paling banyak mungkin kayak misalkan darah tinggi lah, memaksakan untuk kerja juga pasti ada juga kan. Pertanyaannya kan tadi gini kan, mau sampai kapan COVID ini Ha-ha. akan terus seperti ini? Iya. Ya sesuka-sukanya COVID, sesuka-sukanya Corona deh. Nah gimana lagi, emang ada kemampuan, emang kita punya kemampuan untuk, oh COVID harus berhenti, oh ini vaksin misalkan, Iya. ini vaksin, ini terus obat belum ditemukan. Nah untuk vaksin sendiri ini kan bukan obat, terus tidak ada jaminan. Iya. Tidak ada jaminan bahwa penyebaran COVID akan seketika terhenti dengan dilaksanakannya vaksinasi. Bagi saya vaksinasi itu adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Yeah. Itu boleh. Nah, bahkan kalau sekarang pun saya divaksin, ya udah saya mau Yeah. divaksin, mau. Gitu. Saya sudah divaksin. Saya belum. Waduh. Menunggu. Belum ada mungkin ke ke daerah Avitra. Biasanya kan nanti akan ada di Holiday. Ada tapi udah yang diutamakan itu yang lansia dulu ya. Nah, berarti apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia, misalkan oleh diri ya, oleh diri kita untuk meminimalisir dampak negatif dari COVID. Kalau bertanya sampai kapan, jujur nggak akan bisa menjawab siapapun. Saya bilang ini siapapun karena untuk ilmuwan sekalipun kan masih sebatas meraba-raba, masih sebatas memperkirakan. Apalagi COVID ini apa tuh namanya, konspirasi. COVID ya banyak yang menyebut COVID lah, banyak menyebut. Ya. Saya jadi bertanya, kalau konspirasi itu terbukti, justru itu bukan konspirasi. Iya, benar. Di mana-mana juga itu konspirasi nggak terbukti. Benar. Jadi ngapain saya harus memikirkan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan? Itu nanti aja sih. Logis aja lah. Gitu. Logis aja. Paling kalau saya ngelihatnya, oh ada tetangga saya nih yang kena COVID, oh berarti saya harus hati-hati. Oh ada teman saya yang kena COVID, saya harus hati-hati. Terus aja seperti itu. Oh ada nih yang kena COVID, misalkan teman atau tetangga atau saudara. Langkah yang paling utama, yang paling pertama saya lakukan ya tetap
apakah saya sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik? Ya. Itu aja, karena emang bisa apa lagi kita? Ha-ha. Mau melawan COVID kok. COVID dilawan. Ya, ngelawannya pakai apa? Dah obatnya juga belum ada gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan gini nih. Bukan jadi pertanyaan, jadi kita mencoba berempati dengan COVID. Nah, Anggap aja COVID ini makhluk. sepertinya makhluk. Ya kan soalnya apapun yang dibikin kan itu salah satunya adalah makhluk kan. Tapi kan ada pendapat lain juga Iya. yang menyebutkan bahwa itu bukan makhluk atau apapun lah. Tapi ini pendapat saya ya. Saya menganggap bahwa COVID itu makhluk. Tentu kalau makhluk kan punya peranannya masing-masing di alam semesta ini. Ketika kita bersentuhan dengan COVID, manusia sakit kan? Saya malah nanya gini, ketika COVID atau corona bersentuhan dengan manusia, itu coronanya ikut sakit nggak? Oke. Coronanya ikut sakit atau enggak? Tega nggak coronanya? Masa ada manusia 19 Kan dulu pas awal-awal saya pernah dengar itu maafkan ya, antara Allah, Iya. terus itu adalah proses seleksi kehidupan manusia, proses apa, proses apapun lah, saya lupa lagi itu. Cuman saya ingin berempati aja ke COVID, ingin berempati. Jangan-jangan kalau saya berempati ke COVID, COVID pun berempati ke saya gitu, karena kedudukannya kan sama-sama makhluk. Oke. Nah, saya berempati ke COVID, wah kasihan nih COVID, capek nyerang manusia terus. Kapan istirahatnya sih dia? Gitu. Betul. Kapan istirahatnya nih? COVID juga harus istirahat kan? Iya. Terus kalau makhluk tentu ada batasan. Betul. Ada batasan. Nah batasannya kalau di kita kan akan ada pertanyaan, kapan nih batasannya? Benar. Nah, selama ini kan nggak ada yang menjawab. Iya. Dan memang bukan hal yang harus dijawab sih. Yang paling bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi, oleh saya aja lah. Saya nggak mau lah kalau disebut untuk menganjurkan atau apapun, saya nggak mau. Tapi untuk saya, pertama sesama makhluk, tadi empati. Saya mencoba empati nih ke COVID. Tujuannya apa? Ya jangan-jangan dia juga nanti empati ke saya, ke keluarga saya. Bukan berarti saya mengharapkan sesuatu dari makhluk, enggak. Tapi karena sesama makhluk tentu ada penciptanya. Benar. Nah, kalau penciptanya ini berdasarkan konspirasi, diciptakan oleh negara anu. Lah negara anu tersebut juga diciptakan oleh siapa? Iya. Tetap kan yang oleh yang Maha Pencipta. Nah, karena saya tidak bisa bermain di ranah perkiraan negara A, B, C, ya udahlah kita langsung ke pencipta aja. Iya. Sesama makhluk, saya menghormati COVID, tapi bukan berarti menghormati COVID menyerang kemudian meninggalkan kematian saya menghormati, wah enggak harfiah seperti itu. Tapi ini sebatas apanya kalau namanya otak-atik di logika dan hati. Oke. Nah, terus yang kedua, tentu kan ada tata krama. Iya. Hubungan sesama makhluk itu tentu ada tata krama. Tata krama yang dijalankan oleh manusia. Ini manusia kan nggak mau nih bersentuhan dengan COVID. Ya 3MTA kan. 3MTA. Iya, 3MTA. 3MTA. Apa aja sih 3MTA? Mencuci, terus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya. Kenapa nggak pakai masker sekarang kita? Kenapa? Kan udah negatif. Udah swab. Sebelum ini udah swab. Udah swab. Mohon diberitahukan itu lagi. Iya. Takutnya ada pertanyaan. Oh iya, saya sudah swab ya teman-teman ya. Saya juga sama, udah swab sebelum gambarnya video ini dibuat kita udah swab. Udah negatif kita udah ada bukti bahwa kita negatif ya. Udah 5 kali saya di swab. Oh, 5 kali? 5 kali. Edan. Itu nyeri. Jika anu leungit di Enak gitu. Sepersekian apa ya, molekul kita tuh kayak ada yang hilang gitu loh. Biasanya kan agak ini padat nih gitu kan, pas dicolok kayak ada yang hilang gitu loh. Ritual yang tadi kan, ikhtiarnya 3M dijalankan. Terus yang ketiga nih, ketika kita sudah menjalankan, otomatis
berserah ya. Ya, Pasrah. pasrah. Ya, pasrah bukan berarti menyerah, tapi pasrah terhadap segala ketentuan yang akan dan sedang Allah berikan kepada kita. Karena kita sadar nih, COVID bukan sesuatu yang saat ini bisa kita lawan. Untuk ilmuwan memang silakan aja lah, porsinya ilmuwan itu, tapi porsinya saya, porsinya Anda, apa, ya kita berserah aja, kita ya udahlah gimana lagi, kita terima dulu dengan doa. Semoga kita tidak terserang oleh COVID, gitu. Tapi ada pemikiran juga nggak sih ya bahwa datangnya COVID ini ke Indonesia atau mungkin di dunia secara tidak langsung kayak mengembalikan kehidupan kita yang sebenarnya harus menjaga kebersihan kita gitu loh. Kan secara tidak langsung ya kayak 3M itu kan menyuruh kita untuk seperti itu. Kembali ke adat istiadat yang berlaku dulu kan, menyediakan tempat cuci tangan. Di daerah Jawa kan masih kan? Iya, di rumah saya pun masih ada kayak gitu. Jadi kita pas masuk ke dalam rumah, sebelumnya kan cuci tangan dulu, membersihkan segala anasir-anasir yang berpeluang untuk kotor diri, cuci tangan. Nah, kenapa cuci tangan? Ya iya kan kita banyak menyentuh segala hal dari segi fisiknya aja kan. Terus kalau dari sisi bukan apa ya namanya? Sisi apa tuh? Itu kan sisi fisik. fisik. Anggap aja sisi psikis ya. Iya. Saya nggak mau memakai nama-nama yang anggap aja sisi psikis. Tangan ini kan bisa jadi sumber tindakan dosa. Benar. Ya kita cuci, kita sadari apa yang telah tangan kita lakukan, apa yang telah kaki kita jejakkan. Otomatis kan ketika biasanya nih kalau kita cuci tangan, otomatis kaki pun terlihat kan. Nah, di sini akan ada proses filosofis ya. Ketika cuci tangan, kemudian melihat kaki, ya kita apa nih yang sudah saya lakukan, apa nih yang sudah kaki saya langkahkan, terus apa yang sudah terjejak oleh kita, apa yang sudah tersentuh oleh kita, apa yang sudah tersakiti oleh tangan kita, makhluk mana yang mungkin akan tersakiti oleh tindakan-tindakan kita. Itu ada proses introspeksi, kemudian baru masuk ke rumah. Di rumah buka baju, buka pakaian, diganti, anjurannya kan gitu kan ya. Sekarang kita cari makna filosofisnya aja ya. Buka baju, buka pakaian, buka seluruh yang menempel di kita, kemudian diganti oleh yang baru, yang lebih bersih. Itu untuk apa sih? Sebenarnya kan ketika kita masuk ke rumah, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan istri, kita kan nggak perlu memakai pakaian-pakaian yang dalam tanda kutip berpotensi untuk berbohong. Dalam tanda kutip pakaian-pakaian yang pernah dipakai oleh kita ketika kita melakukan dosa. Betul. Itu proses penyucian. Karena di rumah untuk lelaki adalah seorang, untuk suami ya, untuk suami adalah seorang imam. Untuk seorang yang belum menikah adalah anak. Untuk yang tinggal sendiri, rumah itu adalah tempat kembali. Tempat kembali berarti ketika kita masuk dalam proses kembali, apa sih yang kita inginkan ketika kembali? Suci kan? Itu filosofisnya ke arah sana kalau saya lihat ya. Berarti kan ya benar juga. Segala sesuatunya ya, contohnya mungkin pada saat kita saya sih percaya bahwa kayak misalkan apapun yang ada di sekitar sini sebenarnya merekam omongan kita gitu kan, baju, meja, ya kamera mah udah pasti sama audio gitu kan, itu mah ngerekam kita. Jadi ya itu ada salah satu proses pensucian diri pada saat kita mengganti dengan yang baru. Ketika kita kembali, anggap aja itu rumah kan latihan, latihan kembali ke tempat kita berawal. Sama dengan kehidupan kan, kita juga kan kembali ke tempat kita awal hidup. Otomatis kita ingin suci, maka latihlah terus. Ketika berangkat dari rumah, pulang ke rumah, dilatih terus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika ajal tiba kita udah siap lah. Itu benar banget. Karena penting sih, masalahnya adalah gini loh, di saat ini adalah mungkin memang COVID sudah berlalu untuk untuk yang tidak takut. Untuk yang tidak takut gitu kan. Tapi ini fase dimana orang-orang yang tadinya sebelumnya belum kena jadi kena gitu loh. Nah ini
kalau buat saya pribadi sih kejujuran juga dari setiap individunya, bahwa kalau memang kalian kontak atau mungkin kalian pernah atau kalian sedang gitu ya, coba untuk jujur gitu loh. Ya. Karena jangan sampai apa ya, pertama nyusahin diri sendiri gitu kan, kedua nyusahin sekitar, ketiga nyusahin ya orang-orang yang membantu juga gitu kan. Nyusahin orang yang ngurus. Itu loh. Jadi ya saya minta mah jujur, ketika memang kena atau mungkin pernah kontak ya jujur aja gitu. Toh nantinya orang pun tidak akan menjudge aneh-aneh, ya kita tinggal ngasih semangat aja ke orang yang emang kena. Ini ada analogi nih, nggak tahu datangnya dari mana nih saya nih. Apa sih kesamaan COVID, pandemi COVID ya, dengan adan? Pandemi COVID dengan adan. Saya menganalogikan kesamaan. Seakan-akan COVID ini adan loh. Panggilan kan adan itu ya. Analog persamaan COVID dengan adan. Menganalogikan ya, saya menganalogikan COVID itu adan loh untuk alam semesta, untuk manusia khususnya. Ini lagi mikir analoginya COVID dengan azan. COVID dengan azan. Ya. Apa? Ya adan itu apa sih? Panggilan untuk sholat. Panggilan untuk sholat. Berapa banyak sih adan yang kita sia-siakan gitu? Berapa banyak adan yang terdengar tapi tidak nyangkut di hati? Jangan-jangan yang adan ini harus makhluk yang bernama corona nih. Waduh. Manusia itu kan ini di luar konteks apapun. Manusia itu kan akan bisa merasakan keakbaran Allah, keagungan Allah ketika dia benar-benar sedang tidak merasa berdaya. Ya, benar. Gitu kan. Kalau kita masih merasa berdaya, kebanyakan sih Allah seakan-akan nggak ada, Tuhan seakan-akan nggak ada. Seakan-akan semuanya serba oleh kita, semuanya karya kita, semuanya saya yang buat, manusia yang buat. Lalu fungsi Tuhan di mana? Jadi ketika adanya COVID, keberdayaan manusia benar-benar luluh lantak, benar-benar nggak ada aja. Nah, ketika nggak berdaya ini, yang mau nggak mau, manusia dipaksa untuk mengingat sesuatu, sesuatu yang maha kuat, maha ada, sesuatu yang benar-benar di luar dirinya, yang mengendalikan segala. Maka itulah Tuhan, itulah Allah. Allahu Akbar. Itu adan pertama, Allahu Akbar. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu kan mengingat juga tuh. Ketika kita ingat terhadap Sang Pencipta, maka kita harus mengingat pula, merasakan pula siapa yang menyadarkan kita, siapa yang memberi jalan kesadaran kepada kita, sehingga untuk agama Islam sehingga kita memilih jalan yang diridhoi. Itu kan Kanjeng Rasulullah. Ya berarti sebenarnya corona dan azan itu ya sama-sama menjadi pengingat. Masih banyak lagi. Ke belakang kita akan teliti seluruh kalimat adan. Hayya 'alas shalah. Dengan adanya COVID, kalau sholat itu apa sih? Esensi dari sholat? Esensi dari sholat ya kita ingat terhadap Allah, ingat terhadap Kanjeng Rasulullah, ingat pula terhadap ajaran-ajaran yang pernah kita tinggalkan, ingat pula terhadap dosa-dosa kita. Nah, dengan adanya COVID, kita dibuat untuk ingat loh terhadap segala hal. Contohnya kan yang tadi adat istiadat yang dulu terjadi, misalkan menyediakan tempat bersuci di depan, itu kan kita diajak untuk kembali. Coba kalau nggak ada COVID, mungkin akan semakin terlupakan adat istiadat yang semi dianggap remeh-temeh tersebut. Terus hayya 'alal falah, kemenangan.
Kemenangan versi apa yang diberitakan oleh COVID? Ada loh, tentu akan selalu ada sisi-sisi positif dari segala hal yang ada di alam dunia, dari segala hal yang terjadi ke kita manusia. Apa kemenangan dari COVID ini? Kemenangan yang bisa yang bisa dianggap kemenangan dengan adanya pandemi ini? Yang dianggap kemenangan berarti udah tidak ada COVID lagi dong. Kalau itu kan kemenangan yang egois dari sisi manusia. Egois dari sisi manusia. Tentu kemenangan itu adalah ketika COVID musnah dari muka bumi. Iya. Apakah makhluk hidup itu hanya manusia? Enggak. Apakah COVID datang ke dunia itu hanya untuk manusia saja efeknya? Sejauh ini sih Yang untuk paling manusia. gampang kan? ya. Efeknya, ketika manusia berdiam di rumah, nggak ada kegiatan, udara semakin segar. Ya. Manusia semakin punya peluang untuk menepi, menyepi, dekat dengan keluarga. Terus ketika lagi bener-benernya nih, lagi bener-benernya dulu kemarin lagi asik-asiknya lah, sebutlah asik-asiknya COVID menari. Di tengah kegelisahan manusia kan benar-benar diam, benar-benar takut. Iya. Disitulah manusia menemukan ketidakberdayaan. Oke. Nah, mari berbicara peluang dari sekian miliar manusia berdiam diri di rumah, berapa persen sih yang mengingat adanya Sang Pencipta? Oke. Eksistensi Pencipta di sini tumbuh. Kalau eksistensi Pencipta benar-benar kembali disadari oleh manusia, keseimbangan itu akan terjadi. Mau nggak mau, ini saya tidak akan membeda-bedakan yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang teis maupun yang ateis. Saya nggak akan membeda-bedakan itu, karena sekalinya diam semua, aliran-aliran ataupun paham-paham yang Tuhan dan nihil Tuhan, itu semuanya tentu diam. Dipaksa untuk berintrospeksi masing-masing. Oke. Tapi efeknya apa? Efeknya kan keseimbangan alam kemungkinan akan terjadi. Proses seleksi juga akan terjadi. Seleksi apa? Bisa jadi seleksi kesehatan, seleksi daya tahan tubuh manusia, terus juga seleksi ilmuwan. Oke. Seleksi ilmuwan ya. Bisa. Berarti salah satu caranya untuk kita mungkin mengakhiri ini ya gitu kan, mengakhiri si pandemi ini adalah dengan cara bisa tidak kita, ya mungkin entah itu di satu lingkungan kita atau mungkin lebih hebatnya di satu negara gitu kan, dalam 2 minggu kita hentikan untuk aktivitas kita. Enggak sih. Hah? Enggak Enggak sih sih. kayaknya. Enggak. Tapi memungkinkan tidak kalau misalkan seperti itu? Nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Saya katakan karena saya bukan ahlinya, saya nggak tahu untuk hal itu. Tapi kita itu mau mengakhiri COVID atau mau mengakhiri kesombongan dalam diri kita? Oke, teman-teman, mohon maaf banget untuk kelanjutan dari video tersebut. Kita nggak bisa pakai gambar atau video karena si videonya tiba-tiba mati untuk kameranya, dan kayaknya bakal dilanjut sama audio aja teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi pada nonton dan tiba-tiba videonya menghilang, mohon maaf banget, dan kita lanjutin untuk di audionya. Selamat ngedengerin aja ya. Kok seakan-akan ini dunia ini benar-benar hanya untuk manusia. Terus segala hal yang merugikan manusia itu harus diakhiri. Oke. Yang bukan saya pro COVID, ini bukan, tapi yang paling berbahaya itu anasir-anasir kesombongan dalam diri justru. Termasuk untuk orang-orang yang tidak takut. Yang seakan-akan, wah COVID mah bohong. Iya. COVID mah
lah eta mah konspirasi, Iya. lah nu kitu datang ke urang misalkan ya urang. Justru Covid itu akan semakin eksis ketika kita berlaku seperti Tidak. tersebut. Oke. Berarti Begitupun dengan ketakutan yang berlebihan. Aha. Waduh, Covid ini sangat dahsyat. Waduh, Covid ini gimana lah, sangat Ah, menakutkan sehingga saya tidak bisa apa-apa, tidak mau apa-apa. Kemana-mana pun saya nggak bisa, pokoknya saya nggak mau. Nggak mau kemanapun karena takut Covid. Takut yang berlebihan juga kan? Nggak boleh juga. Ya nggak boleh. Oke. Berarti Karena ya- yang harus paling kita takutkan itu bukan Covid-nya. Ah. Jadi kita sendiri atau Apakah kita ini untuk yang menentang, yang menantang, ya. yang paling ditakutkan itu adalah kesombongan dia terhadap takdir yang Allah berikan. Oke. Untuk yang takut nih, Hmm. untuk yang takut adalah keraguan dia terhadap segala solusi yang pasti Allah munculkan. Oke. Ada dua nih. Kalau Kalau kita wah menantang Covid, kita sudah merasa sombong nih. ya. Yang kedua, ketika kita benar-benar takut oleh Covid, kita sudah meragukan pertolongan Allah terhadap manusia, terhadap alam sekitar. Jangan-jangan ini Covid gak akan berhenti. Wah, udahlah berhentilah memikir seperti itu. atau jangan, lah Covid mah bohong. Kia. Covid mah anu. Dasarnya apa? Segala sesuatu yang tanpa dasar, termasuk mungkin perkataan saya pun bila tanpa dasar, itu akan menjadi suatu kata-kata yang tanpa nyawa, suatu tindakan yang tanpa ruh, Oke. suatu momentum, disebut aja lah suatu momentum yang hilang intisari dan makna-maknanya. Gitu seperti itu. Oke. Siap. Jangan sampai pandemi Covid malah menumbuhkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Iya. Malah jadi kayak timbul hal-hal baru yang sebenarnya tidak perlu lah ya, tidak perlu ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu teman-teman. Apalagi konflik. Nah itu dia, karena kan sekarang kebagi nih dua kubu nih antara manusia yang memang percaya dengan adanya COVID bahwa COVID itu bukan sebuah teori konspirasi, ada juga kubu yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah teori konspirasi gitu. Tapi intinya adalah gini teman-teman, kita di sini peduli dengan apa namanya pandemi ini gitu kan, dan memang pengen cepat berlalu bukan berakhir ya, lebih kepada berlalu, dan akhirnya kita bikin atau mungkin ya kita mulai aktivitas seperti normal lagi, walaupun sekarang memang masih normal sebenarnya, cuma memang ada beberapa batasan-batasan yang sebenarnya harus kita patuhi gitu. Ya kita pengen semuanya cepat berlalu, dan intinya kapan nih teman-teman akan bisa membuat si COVID ini berlalu gitu kan. Jangan sampai karena yang tadi kesombongan, karena kita tidak takut, karena kita menganggapnya teori konspirasi, akhirnya Malah menantang. itu dia, mematahkan semua hal-hal yang memang sebenarnya Ketika secara nggak sadar loh, ketika kita menantang COVID, sebenarnya kita sedang menantang takdir dari Allah. iya. Nah, otomatis kalau kita menantang penyakit, ya akan datanglah penyakit. Nah. Kita menantang Sang Pencipta. Iya. Begitupun sebaliknya, ketika kita sangat takut terhadap COVID, ya kita sedang meragukan. Iya. Jadi kita harus berjalannya benar-benar harus banyak introspeksi diri, kemudian temukanlah keseimbangan. Ketika rasa takut berlebihan, cobalah tanya ke diri kita nih, Iya. oh, apakah kita masih sehat? Oke. Apakah kita masih hidup? Oke. Masih hidup, masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya berjalanlah hidup sesuai dengan landasan syukur. Iya. Begitupun ketika untuk yang sombong menantang itu, oh jangan-jangan yang Anda tantang itu bukan COVID-nya, yang Anda tantang itu adalah penciptanya. Kenapa Anda menantang pencipta? Yang apapun yang dilakukan ketika menantang Sang Pencipta adalah berasal dari kesombongan diri, merasa mampu, itu aja. Tuh ya, Yang teman-teman. paling bahaya gitu. Ya jangan sampai kejadian seperti itulah ya. Dan ini karena berhubung waktu juga gitu. Intinya sih kita mengajak dan
memberitahu lah kepada teman-teman semuanya bahwa yuk kita bareng-bareng saling menjaga, terus juga intinya jujur dan sabar terhadap kondisi sekarang ini gitu. Jujur dan Jujur dan sabar, karena ya kita pengen kayak kayak negara-negara lain, Jerman, Prancis, Australia, bahkan di Eropa sekarang udah bisa pada nonton Euro dengan tanpa masker. Tanpa masker. Di Amerika nonton NBA udah nggak pakai masker gitu kan. Sebentar lagi Piala Asia jangan sampai penontonnya pada pakai masker gitu kan. Nggak apa-apa sih kalau penonton pakai masker mah. Ya nggak apa-apa. Jangan sampai nggak ada penonton. Nah itu dia, jangan sampai tidak ada penonton. Dan ya hal-hal yang sekarang kita lakukan bukannya pemerintah melarang gitu. Cuma masalahnya kan ini genting gitu loh. Dan ya balik lagi intinya adalah jujur dan sabar aja. Pemerintah juga jangan gimana lah gitu. Jangan terlalu melebih-lebihkan, iya. mengurang-urangkan, dan jangan tergesa-gesa lah ke pemerintah. jangan tergesa-gesa, itu yang paling penting sih. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kalian dapat menyimpulkan hal ini gitu. Ya intinya adalah kita pengen nanya sih ke diri kalian sendiri, mau sampai kapan pandemi ini nggak berhenti dan akhirnya terus seperti ini gitu loh. Coba deh dipikirin ya gimana caranya untuk pandemi ini berlalu dan kita ya akhirnya hidup nyaman lagi, terus juga sesuai dengan keseimbangan alam yang ada di kehidupan kita sehari-hari sih. Menambahkan, mau sampai kapan? Ketika Anda bertanya mau sampai kapan, yang bisa menjawab adalah diri Anda sendiri. Betul, itu karena jawabannya ada di diri Anda sendiri. Oke, makasih banyak Afitra bisa berbagi soal COVID ini dan sudah lega banget sih sebenarnya. Tinggal stimulus-stimulus yang kedepannya akan kita lakukan, yaitu balik lagi ke diri sendiri aja. Intinya kita udah ngasih tahu hal-hal yang memang harus kita lakukan dan tinggal teman-teman menyikapinya seperti apa. Oke, kayak Adit, thank you banget yang udah like, comment, and subscribe juga. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasi kalau pengen nonton channel atau bukan channel sih, video-video di Rahasia Umum ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu lagi di Rahasia Umum.